Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda yang disebut dalam surah Al-Kahfi ayat 9:26 sebagai orang-orang beriman yang melarikan diri dari kezaliman Raja Tiran yang memaksa rakyatnya menyembah berhala. Mereka mencari perlindungan di dalam sebuah gua, di mana Allah menidurkan mereka selama 309 tahun. Sebagai tanda kekuasaannya, Al-Quran tidak menyebutkan secara pasti jumlah mereka, tetapi hanya menyatakan bahwa orang-orang berbeda pendapat tentang jumlah mereka. Mereka akan mengatakan bihun, jumlah mereka 3 orang, yang keempat adalah anjingnya. Dan ada pula yang akan mengatakan jumlah mereka 5 orang, yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang kedelapan adalah anjingnya. Quran Surah Al-Kahfi, ayat 22. Dalam riwayat menjelaskan kisah Ashabul Kahfi terjadi pada masa pemerintahan Raja Dicyanus yang zalim. Hidup rakyat di bawah kekuasaan yang menakutkan. Raja ini yang memerintah dengan tangan besi, menegakkan sistem pemerintahan yang tidak hanya keras tetapi juga penuh dengan penindasan terhadap siapa saja yang berani menantang ajaran dan perintahnya. Dicyanus bukan hanya seorang penguasa yang mengutamakan penyembahan terhadap berhala, tetapi juga seorang yang sangat membenci ajaran tauhid, kepercayaan kepada Allah yang Maha Esa. Setiap orang yang menolak untuk menyembah berhala dianggap sebagai musuh negara dan harus dihukum mati atau disiksa dengan cara yang paling kejam. Keberanian dan kebengisan raja ini tidak hanya terbatas pada menghukum orang-orang yang enggan menyembah berhala, tetapi juga berusaha menghapus ajaran agama tauhid dari tanah yang ia kuasai. Dicyanus memaksa rakyatnya untuk mengikuti jalan sesat ini dengan ancaman yang tidak bisa ditawar. Dia ingin memastikan bahwa hanya berhala yang dihormati, sementara ajaran yang benar tentang Tuhan yang Maha Esa diabaikan begitu saja. Namun di tengah semua kekejaman dan ketakutan ini, ada sekelompok pemuda yang tidak tergoyahkan oleh ancaman raja. Mereka adalah pemuda-pemuda yang teguh pada iman mereka kepada Allah, walaupun berasal dari kalangan bangsawan dan memiliki kedudukan yang terhormat dalam masyarakat. Mereka tidak mau mengikuti perintah raja untuk menyembah berhala. Pemuda-pemuda ini tahu bahwa keimanan mereka kepada Allah adalah sesuatu yang jauh lebih penting daripada kedudukan atau harta dunia. Mereka memiliki keyakinan yang kuat bahwa hanya Allah yang layak disembah, dan mereka tidak akan membiarkan keimanan mereka terkotori oleh tuntutan sang raja. Dengan penuh kesadaran, mereka memilih untuk menentang tirani raja, meskipun itu berarti harus menghadapi ancaman kematian atau penyiksaan yang tak terbayangkan. Keberanian mereka menjadi contoh nyata bagaimana keimanan yang kuat dapat mengalahkan rasa takut pada dunia dan segala ancamannya. Raja Dicyanus yang tidak dapat menerima penolakan ini mulai marah besar. Dia memanggil para pemuda ini dan mengancam mereka dengan siksaan yang mengerikan. Namun para pemuda ini tidak mundur. Mereka menyatakan dengan tegas bahwa hanya Allah yang mereka sembah. Dan meskipun menghadapi ancaman maut, mereka tidak akan pernah tunduk pada penyembahan berhala. Ini adalah titik balik dalam kisah mereka, di mana keimanan mereka diuji hingga batas tertinggi. Keimanan mereka begitu kuat, sehingga mereka tidak gentar menghadapi ancaman dari raja. Dalam beberapa riwayat tafsir, dikatakan bahwa mereka awalnya menyembunyikan keimanan mereka. Tetapi ketika raja mengetahui keyakinan mereka, mereka dipanggil ke istana untuk menghadap. Di istana raja bertanya, "Wahai pemuda-pemuda yang penuh penentangan, kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan? Mengapa kalian menolak untuk menyembah berhala-berhala yang kami sembah? Adakah Tuhan selain yang kami sembah?" Pemuda menjawab, "Wahai raja, kami hanya menyembah Allah yang Maha Esa, Tuhan semesta alam. Kami tidak akan menyekutukannya dengan apapun." Pemuda yang lain menambahkan, "Kami tahu raja memerintah dengan kekuasaan, namun kami tidak akan tunduk pada yang selain Allah."
Keyakinan kami hanya pada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Raja kembali memperingatkan, jika kalian tidak kembali kepada keyakinan dan nenek moyang kalian, maka kalian akan menghadapi hukuman yang sangat berat. Kalian harus memilih, mengikuti kepercayaan yang benar atau mati dalam kekufuran. Setelah berani menyatakan keimanan mereka di hadapan Raja yang zalim, para pemuda Ashabul Kahfi menyadari bahwa mereka berada dalam bahaya. Mereka tidak memiliki pilihan lain selain melarikan diri demi menyelamatkan keyakinan mereka. Dengan penuh kehati-hatian, mereka meninggalkan kota di bawah bayang-bayang ancaman, mencari tempat yang aman dari kejaran pasukan raja. Salah satu pemuda menjawab, "Kami memilih untuk mempertahankan iman kami kepada Allah. Meskipun itu berarti kami harus berpisah dengan kehidupan ini. Kami lebih takut pada Allah daripada takut pada ancamanmu, wahai raja-raja." Dengan kemarahan yang memuncak, "Baiklah, jika kalian tidak berubah, kalian akan menghadapi akibatnya." Setelah keluar dari istana, para pemuda berbicara. Pemuda berkata, "Raja sudah mengancam kita. Kita tidak punya pilihan selain melarikan diri. Nyawa kita terancam, tapi kita harus menjaga keimanan kita. Ayo kita cari tempat yang aman." Pemuda yang lain menjawab, "Ya. Kita harus segera pergi. Jangan sampai pasukan raja menemukan kita. Kita harus bersembunyi, mencari tempat di mana kita bisa melarikan diri dari penganiayaan." Pemuda yang lainnya lagi menambahkan, "Kita harus tetap percaya pada Allah. Dia yang akan memberi jalan keluar. Mari kita berjalan jauh, hingga kita menemukan tempat yang aman untuk berlindung." Kisah para pemuda Ashabul Kahfi ini mengajarkan kita bagaimana keimanan kepada Allah harus tetap teguh meskipun dihadapkan dengan tekanan dan ancaman dari dunia yang penuh dengan ketidakadilan. Keberanian mereka menunjukkan bahwa kebenaran tidak bisa ditekan oleh kekuatan apapun. Dan hanya kepada Allah kita harus berserah diri. Allah menggambarkan keberanian mereka dalam Al-Quran. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Quran Surah Al-Kahfi, ayat 13. Setelah menyatakan keberanian mereka di hadapan raja, para pemuda itu tahu bahwa jalan hidup mereka tidak akan lagi sama. Mereka tak punya pilihan lain selain melarikan diri dari kota untuk menyelamatkan iman mereka. Dengan hati yang berat dan penuh kecemasan, mereka memulai perjalanan panjang melalui padang pasir yang luas dan perbukitan yang terjal. Perjalanan yang penuh dengan risiko ini bukan hanya untuk melarikan diri dari kejaran pasukan raja, tetapi juga untuk menjaga keimanan mereka tetap utuh. Angin padang pasir yang kering menyapu wajah mereka, dan panas matahari yang terik menambah penderitaan. Namun tekad mereka tak tergoyahkan. Hari demi hari mereka melangkah, menyusuri jalan yang sepi dan sunyi, jauh dari peradaban yang mereka kenal. Harapan satu-satunya adalah menemukan tempat yang cukup aman untuk berlindung dari ancaman yang terus membayangi mereka. Akhirnya setelah perjalanan yang penuh ketidakpastian dan rasa takut, mereka tiba di sebuah gua yang tersembunyi di balik tebing. Gua itu tampak sepi, jauh dari pemukiman, dan jauh dari mata-mata yang mungkin saja mengiring mereka kembali ke tangan raja. Gua itu cukup luas untuk menampung mereka semua, dan cukup aman untuk menjadi terlindung dari segala ancaman. Dengan hati-hati mereka memasuki gua tersebut, memastikan bahwa tidak ada yang mengikuti jejak mereka. Mereka merasakan kedamaian yang aneh, seolah-olah gua itu menjadi tempat yang sudah ditentukan untuk mereka. Gua yang gelap dan sejuk itu memberikan rasa aman yang tak terhingga, meskipun mereka tahu ancaman masih ada di luar sana. Mereka duduk dengan tenang, berusaha menenangkan pikiran dan hati yang penuh kecemasan. Di dalam gua yang sunyi itu, mereka mengangkat tangan dan memanjatkan doa kepada Allah dengan penuh ketundukan, menyadari sepenuhnya bahwa hanya kepadanya mereka bisa berharap. Dalam keheningan malam, dengan hati yang penuh harap mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang benar dalam urusan kami.
Quran Surah Al-Kahfi, ayat 10. Doa itu keluar dari hati mereka yang tulus. Meminta perlindungan, bimbingan, dan rahmat dari Allah. Mereka memohon agar Allah menyempurnakan petunjuknya bagi mereka, memberikan keteguhan hati dalam menghadapi segala ujian, dan menjaga mereka dari segala bahaya. Mereka tahu, tanpa pertolongan Allah, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Saat itu mereka benar-benar berserah diri. Hanya berharap agar Allah memberkahi perjalanan mereka, dan memberikan petunjuk yang benar untuk langkah-langkah selanjutnya mereka. Yakin meskipun dunia ini tampak sepi dan penuh ancaman, Allah akan selalu memberikan perlindungan bagi hambanya yang bertawakal kepadanya. Dengan doa yang penuh ketundukan dan keikhlasan, para pemuda Ashabul Kahfi menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, yakin bahwa hanya Allah yang dapat melindungi dan membimbing mereka. Di tengah ketegangan dan rasa takut yang masih menghantui, mereka memohon agar Allah memberikan perlindungan yang tiada tara di gua itu. Tempat yang kini mereka anggap sebagai satu-satunya tempat aman dari ancaman sang raja. Mereka mengakui bahwa mereka berada di jalan yang penuh dengan kesulitan dan tantangan. Namun dalam hati mereka meyakini bahwa hanya dengan tawakal kepada Allah, mereka akan mendapatkan keselamatan. Saat doa mereka terungkap, hati mereka tenang, dan mereka merasakan ketenangan yang luar biasa. Mereka sadar bahwa di dunia ini tidak ada yang lebih kuat dan lebih berkuasa selain Allah. Oleh karena itu, segala urusan mereka kini diserahkan kepadanya sepenuhnya tanpa ragu. Mereka hanya berharap agar Allah memberikan petunjuk yang benar dan membawa mereka keluar dari kesulitan ini dengan keselamatan. Tanpa terasa, kantuk yang sangat berat mulai datang menghampiri mereka. Setiap mata terasa semakin berat, tubuh mereka semakin lelah. Setelah perjalanan panjang yang menegangkan, mereka saling memandang sebentar. Namun tak ada satupun yang bisa melawan rasa kantuk itu. Dalam sekejap mata, mereka terpejam. Dan tubuh mereka tertidur dalam kedamaian yang mendalam. Seakan-akan Allah telah mengalihkan segala rasa khawatir dan takut yang mereka rasakan. Yang luar biasa adalah, tidur mereka bukanlah tidur biasa. Selama berabad-abad, mereka tertidur dengan kedamaian yang abadi. Seolah waktu tidak berjalan bagi mereka. Allah menjaga tubuh mereka dengan sebuah kekuasaan yang luar biasa. Tidak ada tanda-tanda penuaan. Tidak ada perubahan pada tubuh mereka. Bahkan bulu mata mereka tetap utuh, seakan mereka baru saja tertidur beberapa menit yang lalu. Tubuh mereka tetap segar dan tidak membusuk, meskipun waktu terus berjalan dan dunia berubah di luar gua itu. Ini adalah tanda kebesaran Allah. Bagaimana Dia mampu menjaga para pemuda ini dalam keadaan yang tak seorang pun bisa membayangkan. Keajaiban ini menunjukkan bahwa Allah tidak hanya menjaga keimanan mereka, tetapi juga tubuh mereka. Seakan waktu tak memiliki kekuasaan atas mereka. Para pemuda Ashabul Kahfi tertidur dalam perlindungan Allah. Dan ketika mereka terbangun nanti, mereka akan mendapati bahwa Allah telah menjaga mereka dengan cara yang hanya bisa dipahami olehnya. Dalam tidur panjang yang tiada batas waktu itu, para pemuda Ashabul Kahfi tidak hanya tergeletak diam begitu saja. Allah yang Maha Pemurah mengatur segalanya dengan penuh hikmah. Tubuh mereka, meskipun terbaring dalam waktu yang sangat lama, tidak mengalami kekakuan atau kerusakan. Allah menjaga mereka dengan cara yang luar biasa. Mengatur agar tubuh mereka berubah posisi secara berkala, seolah-olah mereka bergerak dalam tidur yang teratur. Dengan perubahan posisi ini, tubuh mereka tetap dalam keadaan yang segar dan baik, tidak membusuk atau rusak, meskipun waktu terus berlalu dengan begitu cepat di luar gua. Ini adalah bagian dari perlindungan Allah yang menunjukkan betapa Allah menjaga hambanya yang telah berserah diri sepenuhnya kepadanya. Selain itu, matahari juga memiliki peran dalam menjaga tubuh mereka. Namun cahaya matahari yang masuk ke dalam gua itu tidak langsung mengenai tubuh mereka. Allah mengatur sinar matahari dengan sudut yang tepat. Cukup untuk memberikan sedikit kehangatan yang diperlukan tanpa membahayakan mereka. Sinar matahari yang lembut itu masuk melalui celah-celah gua, menyentuh mereka dengan cara yang menyejukkan, menjaga mereka tetap dalam keadaan seimbang.
Gua itu menjadi tempat yang sempurna untuk mereka beristirahat karena cahaya matahari yang masuk tidak terlalu terik atau terlalu redup. Kondisi dalam gua tetap sejuk dan nyaman, menjaga tubuh mereka tetap terjaga dari kelembaban yang bisa menyebabkan kerusakan atau dari kekeringan yang bisa merusak. Dalam keadaan seperti ini, mereka seolah-olah berada di dunia yang terlindung dari segala perubahan. Waktu terus bergulir, tahun demi tahun berganti. Namun bagi para pemuda ini, waktu seakan berhenti. Mereka tertidur dengan kedamaian yang sempurna, tanpa menyadari bahwa dunia di luar sana sedang berubah, bahwa raja yang zalim telah tiada, dan bahwa banyak hal telah terjadi selama mereka tidur. Dalam tidur mereka, Allah menjaga mereka dengan penuh kasih. Dan tubuh mereka tetap dalam kondisi yang sangat terjaga, seolah mereka hanya terlelap dalam waktu yang singkat. Kisah ini menjadi bukti nyata bahwa Allah adalah pemelihara yang maha kuasa, yang mampu mengatur segala sesuatu dengan sempurna. Bahkan dalam hal yang tampaknya tidak mungkin, seperti menjaga tubuh manusia tetap utuh, meskipun waktu berlalu begitu lama. Ashabul Kahfi tertidur dalam perlindungannya, dan dunia mereka seakan terhenti, terlindung dari segala perubahan yang terjadi di sekitar mereka. Setelah tidur panjang yang tak terbayangkan selama 309 tahun, para pemuda Ashabul Kahfi akhirnya terbangun dengan perasaan kebingungan yang mendalam. Mata mereka perlahan terbuka, dan mereka mulai melihat sekitar mereka, menyadari bahwa mereka berada di tempat yang sama, di dalam gua yang sunyi dan gelap, yang menjadi tempat perlindungan mereka dulu. Namun ada yang aneh. Tidak ada perubahan yang mereka rasakan, seolah semuanya tetap seperti sebelumnya. Mereka masih merasakan ketenangan yang sama, udara yang sejuk dan segar, seolah-olah waktu telah berhenti untuk mereka. Mereka membuka mata dengan pelan, saling memandang satu sama lain dengan wajah yang penuh kebingungan. Mereka merasa seolah-olah baru saja tertidur selama beberapa jam, atau mungkin sehari. Waktu terasa begitu singkat bagi mereka. Sejenak mereka bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar tertidur begitu lama? Atau jika itu hanya perasaan yang datang begitu saja? Salah satu dari mereka akhirnya berbicara dengan suara yang penuh keraguan. Sepertinya kita hanya tidur sehari, atau mungkin setengah hari. Kata-kata itu keluar dengan nada yang meragukan. Namun mereka tidak benar-benar memahami apa yang terjadi. Mereka semua berpikir bahwa keadaan dunia di luar gua tetap seperti sebelumnya, tanpa perubahan apapun. Namun meskipun mereka merasa waktu yang telah berlalu sangat singkat, tidak seorang pun dari mereka yang benar-benar tahu bahwa waktu yang sesungguhnya telah berlalu sangat lama. Dunia di luar gua itu telah berubah jauh lebih banyak dari yang bisa mereka bayangkan. Mereka mulai bertanya-tanya, saling bertukar pandangan, dan mencoba mencari jawaban atas kebingungannya. Tapi semua perasaan mereka tetap sama. Seakan mereka baru saja melupakan waktu yang telah berlalu begitu lama. Di dalam hati mereka, ada rasa yakin bahwa dunia ini masih sama seperti saat mereka pertama kali bersembunyi di gua. Mereka merasa bahwa mereka bisa kembali ke kehidupan yang mereka tinggalkan, tanpa mengetahui betapa banyaknya perubahan yang telah terjadi selama tidur panjang mereka. Mereka tidak tahu bahwa segala sesuatu telah berubah. Raja yang zalim sudah tidak ada. Masyarakat sudah mengalami pergeseran besar. Dan zaman yang mereka kenal telah berlalu. Perasaan kebingungan itu semakin dalam, dan mereka hanya bisa saling berpandangan, mencoba memahami perbedaan antara apa yang mereka rasakan dan kenyataan yang ada di luar sana. Mereka tidak tahu bahwa waktu telah menggulung mereka dalam sebuah keajaiban yang luar biasa. Dan mereka harus segera mengetahui bahwa mereka telah menjadi saksi dari kebesaran Allah yang mampu menghentikan waktu untuk mereka dalam rangkaian takdirnya. Tafsir Al-Tabari menjelaskan bahwa saat salah satu pemuda yang keluar untuk membeli makanan mencoba menggunakan uang yang dibawanya. Ketika ia sampai di pasar dan hendak membeli makanan, sesuatu yang sangat mencengangkan terjadi. Pemuda itu mengeluarkan uang yang dibawanya. Dan tanpa disangka, para pedagang di pasar mulai terkejut dan heran melihat uang itu. ONG yang ia gunakan sudah tampak dan tidak berlaku lagi.
Pedagang-pedagang itu bahkan menolak menerima uang itu, mengatakan bahwa uang tersebut sudah lama tidak digunakan dan sudah dianggap usang oleh masyarakat. Pemuda itu hanya bisa merasa bingung, tak memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Uang yang ia pegang tampak seperti peninggalan zaman yang telah lama berlalu dan tak ada satupun yang bisa menjelaskan apa yang sedang terjadi. Dengan hati yang penuh kebingungan dan penuh tanda tanya, ia segera bergegas kembali ke gua ingin menemui teman-temannya yang tertidur. Sepanjang perjalanan, pemuda itu terus berpikir, mencoba mencari penjelasan yang logis tentang kejadian yang baru saja ia alami. Sesampainya di gua, ia menceritakan pengalaman yang menggetarkan itu kepada teman-temannya. Ia memberitahukan bahwa dunia luar telah berubah, bahwa uang yang mereka gunakan sudah usang, dan bahwa semuanya telah berbeda. Teman-temannya pun mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa bahwa ada sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Sambil mendengarkan cerita pemuda yang baru saja kembali, mereka semua mulai menyadari bahwa sesuatu yang sangat besar telah terjadi. Dan itu melibatkan waktu. Dengan perasaan yang semakin kuat, mereka mulai mencoba menyatukan potongan-potongan kejadian yang mereka alami. Tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ketika pemuda itu akhirnya menyadari kebenaran, ia mulai memahami bahwa mereka telah tidur selama lebih dari 300 tahun. Kebingungan yang semakin dalam menghantui mereka. Ketika masyarakat mengetahui bahwa sekelompok pemuda yang telah hilang kembali ke dunia mereka, reaksi mereka sangat beragam. Keberadaan para pemuda ini menjadi buah pembicaraan di kalangan rakyat dan penguasa. Karena peristiwa tersebut merupakan tanda nyata kebesaran Allah yang tidak bisa disangkal. Banyak orang terheran-heran dan kagum melihat para pemuda ini, karena mereka telah tidur dalam gua selama lebih dari 3 abad. Namun tubuh mereka tetap utuh dan tak berubah sedikit pun. Sebagian besar orang melihat kisah ini sebagai bukti kekuasaan Allah yang mampu menghidupkan kembali makhluknya setelah tidur panjang yang nyaris tak terbayangkan. Mereka menganggap peristiwa ini sebagai peringatan bagi mereka yang meragukan kehidupan setelah mati dan kebangkitan di akhirat. Bagi orang yang beriman, kisah ini semakin menguatkan iman mereka bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu, bahkan atas hidup dan mati. Namun di sisi lain, ada perdebatan di kalangan masyarakat mengenai keberadaan para pemuda tersebut. Beberapa orang meragukan kebenaran cerita itu dan menganggapnya sebagai mitos belaka, sedangkan yang lain menganggap kisah tersebut sebagai peristiwa yang tidak dapat dijelaskan dengan logika biasa. Munculnya perdebatan ini semakin memperkuat pandangan bahwa Allah Maha Kuasa dan mampu mengatur segala sesuatu dengan cara yang tidak bisa dipahami manusia secara sepenuhnya. Selain itu, perbedaan pendapat muncul mengenai jumlah para pemuda itu. Ada yang mengatakan mereka berjumlah 7 orang, sementara yang lain menganggap mereka lebih banyak. Ada yang berpendapat 8 orang. Jumlah mereka tetap menjadi bahan perbincangan, dan tidak ada konsensus yang jelas mengenai hal ini. Namun yang jelas adalah bahwa kisah ini tetap menjadi pelajaran besar bagi umat manusia, baik pada zaman itu maupun di masa depan. Dalam beberapa riwayat tafsir, setelah mereka menyadari keajaiban tidur panjang mereka dan menjadi tanda kebangkitan, para pemuda akhirnya meninggal. Mereka meninggal dengan tenang setelah menjadi saksi kebesaran Allah yang menunjukkan bukti nyata tentang kehidupan setelah mati. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa mereka meninggal dan gua mereka ditinggalkan sebagai tempat yang penuh berkah dan menjadi pengajaran bagi umat manusia. Kisah Ashabul Kahfi mengandung banyak hikmah yang bisa diambil pelajaran, terutama tentang keimanan dan keteguhan hati dalam menghadapi ujian hidup. Salah satu pelajaran utama dari kisah ini adalah keutamaan menjaga keimanan dalam kondisi yang paling sulit. Ketika para pemuda ini menghadapi ancaman nyawa dan kezaliman yang begitu besar, mereka tetap teguh pada iman. Mereka tidak tergoda untuk menyembah berhala. Meskipun dunia di sekitar mereka penuh dengan penindasan dan ancaman, mereka memilih berpegang teguh pada tauhid daripada menyerah pada tekanan dunia. Ini menunjukkan
bahwa meskipun hidup dalam kondisi sulit, keimanan harus tetap dijaga sebagai prioritas utama. Karena hanya dengan keimanan lah seseorang bisa mendapatkan petunjuk dan perlindungan dari Allah. Kisah ini juga mengajarkan pentingnya tawakal kepada Allah. Setelah mereka melarikan diri dari kezaliman raja dan masuk ke dalam gua, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Namun mereka menyerahkan seluruh urusan mereka kepada Allah dengan doa tulus. Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang benar dalam urusan kami. Quran Surah Al-Kahfi, ayat 10 dengan tawakal yang sempurna. Mereka hanya mengandalkan Allah, karena mereka yakin bahwa hanya Allah yang bisa memberikan perlindungan dan keselamatan bagi mereka. Dan terbukti Allah memenuhi doa mereka dengan menidurkan mereka dalam keadaan yang aman dan terlindungi selama berabad-abad. Yang tak kalah penting adalah bukti kebangkitan di akhirat yang terkandung dalam kisah ini. Ketika para pemuda ini bangun dari tidur panjang mereka tidak menyadari bahwa dunia telah berubah sepenuhnya. Mereka mengira hanya tidur sehari atau setengah hari. Tetapi kenyataannya, mereka telah tidur selama 309 tahun. Kebangkitan mereka menjadi bukti nyata dari kekuasaan Allah yang mampu menghidupkan kembali makhluknya setelah mati.